Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Tutup siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Kok masih lemas? Selamat pagi anak-anak. Pagi. Aduh, masih lemas ya, biar tambah semangat. Nanti kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya semangat pagi, selalu semangat. Bisa ya? Baik, ibu coba. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi, selalu semangat. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Belum tahu. Baik, sebelum ibu presensi kehadiran kalian, coba kalian lihat sisi kanan dan sisi kiri kalian. Apakah ada sampah? Jika ada sampah, kalian ambil dan buang di tempat sampah. Kemudian rapikan tempat duduk kalian ya, supaya kalian nyaman dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Silakan. Sudah rapi semuanya? Sudah bersih? Sudah, bagus. Ibu presensi satu persatu ya. Siti Nur Fitri ya. Hadir. Teguh Pambudi. Hadir. Hadir. Kirana Marwati nanti. Hadir. Hadir. Fikri Ferdinand Saputra. Hadir. Hadir. Aura ini. Hadir. Hadir. Amelia. Hadir. Hadir. Bagus. Hadir semua ya hari ini. Wah, kalian sangat semangat ya dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Berangkat semuanya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar yaitu menentukan informasi dalam suatu teks proposal ya. Kalian sudah paham ya kemarin ya? Sudah. Nah, pada pembelajaran pada hari ini kita akan melanjutkan tentang teks proposal, yaitu mengenai kompetensi dasar 3.13, yaitu menganalisis isi, sistematika dan unsur kebahasaan dalam teks proposal, dan kompetensi dasar 4.13, yaitu merancang suatu proposal karya ilmiah. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini nantinya kalian itu mampu memahami mengenai isi, sistematika, dan unsur kebahasaan mengenai suatu teks proposal ya. Nah, setelah itu nantinya kalian itu mampu menganalisis isi, sistematika, dan unsur kebahasaan dari teks proposal. Nah, selain itu kalian juga nanti mampu merancang suatu proposal seperti itu. Baik, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai apa itu proposal ya. Ada yang masih ingat apa itu pengertian dari proposal? Ada siapa? Oh iya, Mbak Kirana silakan. Apa itu proposal? Proposal adalah suatu rencana kegiatan yang disusun secara rinci oleh seseorang atau kelompok dalam bentuk ide, gagasan, atau pemikiran. Ya, benar sekali ya. Proposal itu adalah suatu rencana kegiatan yang disusun oleh seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk ide, gagasan, dan pemikiran. Nah, kemudian ada yang masih ingat apa itu tujuan dari proposal? Ya, silakan Mas Fikri, apa itu tujuan dari proposal? Bertujuan untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk dana, izin, ataupun persetujuan mengenai suatu kegiatan. Ya, benar sekali ya. Tujuan dari proposal itu yaitu untuk meminta suatu persetujuan atau izin atau dana, seperti itu ya. Sudah paham ya kalian semua ya? Sudah. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis proposal. Ada yang tahu apa itu jenis-jenis proposal apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan Mas Fikri, apa? Proposal kegiatan, proposal penelitian. Nah, ya ada proposal kegiatan, kemudian ada proposal penelitian. Kemudian ada apa lagi? Ada yang sudah tahu siapa? Ada Ya, Mbak Kirana. proposal bisnis dan proposal proyek. Ya, benar sekali, ada proposal bisnis dan proposal proyek. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis proposal. Yang pertama ada proposal kegiatan ya, yang seperti disebutkan oleh Mas Fikri tadi. Nah, proposal kegiatan ini berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya saja, contohnya itu proposal dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus. Seperti itu ya. Paham? Paham. Yang kedua yaitu proposal bisnis. Nah, proposal bisnis ini berkaitan dengan dunia bisnis. Nah, contohnya itu adalah proposal kerjasama antar perusahaan. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini berkaitan dengan penelitian atau riset yang dilakukan. Contohnya itu yaitu skripsi, disertasi, seperti itu ya, tesis, seperti itu ya.
pembangunan jalan seperti itu. Kalian sudah paham? Nah, Sudah, baik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri proposal. Ada yang sudah tahu apa itu ciri-ciri proposal? Ada siapa? Ya, silakan Mbak Aini. Proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. 2. Sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. 3. Berisikan tujuan-tujuan latar belakang acara. 4. Proposal itu berupa lembaran-lembaran pemberitahuan. Ya, baik. Kalian bisa lihat ya mengenai ciri-ciri dari proposal. Yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Nah, kemudian yang kedua ada sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang ketiga, berisikan tujuan atau latar belakang mengenai suatu kegiatan yang akan dilakukan. Yang keempat yaitu proposal itu berupa lembaran-lembaran seperti itu ya. Selanjutnya yaitu mengenai sistematika proposal. Nah, itu ada beberapa sistematika proposal ya. Yang pertama adalah latar belakang. Ada yang tahu latar belakang itu berisi apa? Ya, silakan Mas Fikri. menjelaskan tentang kejadian keadaan atau hal yang berlatar belakangi pentingnya suatu kegiatan atau penelitian dilaksanakan. Ya, benar sekali ya. Latar belakang ini berisi tentang hal-hal yang melatar belakangi suatu kegiatan tersebut akan dilakukan seperti itu. Kemudian ada masalah dan tujuan. Nah, masalah dan tujuannya itu berisi tentang apa? Ada yang tahu? Ada. Ya, silakan. Bagian ini berisi tentang rincian masalah serta tujuan dari kegiatan. Ya, benar sekali. Masalah dan tujuan ini berisikan rincian dan tujuan tujuan mengenai suatu kegiatan yang akan dijadikan suatu proposal seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ruang lingkup dan kegiatan. Ada yang tahu ruang lingkup dan kegiatan itu? Ada. Ya, seperti apa Mbak? Ruang lingkup kegiatan berisi tentang batasan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ya, benar sekali ya, berisi tentang batasan ya, tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, kerangka teoritis dan hipotesis. Silakan, Mas Fikri. Berisi tentang apa? Bagian ini dibuat jika proposal dibuat dalam rangka penelitian. Ya, benar sekali. Nah, kerangka teoritis dan hipotesis ini biasanya dilakukan untuk proposal suatu penelitian seperti itu ya. Kemudian yang kelima ada metode. Nah, metode ini berisi tentang apa? Siapa yang tahu? Ya, Mbak Kirana, silakan. Metode adalah penjelasan tentang metode kegiatan yang akan dilaksanakan. Ya, benar sekali. Metode ini berisi tentang metode yang akan dilaksanakan dalam suatu penelitian seperti itu ya. Ini biasanya berkaitan dengan proposal penelitian, metode dan kerangka teoritis seperti itu. Kemudian yang keenam ada pelaksanaan kegiatan. Ya, silakan Mas Budi, silakan. Pelaksanaan kegiatan adalah susunan person atau orang-orang yang terlibat dalam kegiatan berikut dengan tugasnya. Ya, benar sekali. Pelaksanaan kegiatan ini berkaitan dengan susunan orang-orang yang terlibat dalam suatu kegiatan. Misalnya saja ada susunan acara, kemudian ada susunan kepanitiaan, seperti itu ya. Paham? Paham. Baik, yang ketujuh yaitu keuntungan dan kerugian. Silakan Mbak Aini ya, silakan. Bagian ini menjelaskan keuntungan serta kerugian yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Ya, benar sekali, berisikan tentang keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian ada fasilitas. Fasilitas itu seperti apa? Maksudnya seperti apa? Siapa yang mau menjelaskan? Mas Fikri, ya, silakan. Fasilitas berupa sarana serta alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan, semuanya ditulis secara rinci dan terukur. Ya, benar sekali, fasilitas ini berkaitan dengan alat-alat atau bahan-bahan yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Seperti itu ya, ditulis secara rinci. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu dan tempat pelaksanaan ini yaitu berkaitan dengan waktu dan tempat di mana kita akan melaksanakan suatu kegiatan. Seperti itu. Sudah paham semuanya? Sudah. Paham. Yang selanjutnya yaitu anggaran dan biaya. Itu maksudnya seperti apa? Anggaran dan biaya itu. Anggaran
biaya adalah perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam menyukseskan kegiatan. Ya, benar sekali. Anggaran biaya ini anggaran yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Seperti itu ya. Yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini seperti apa maksudnya? Silakan Mas Budi, silakan. Daftar pustaka adalah sumber-sumber pustaka yang dirujuk, baik buku, artikel, jurnal, dan sebagainya. Ya, benar sekali. Daftar pustaka ini bisa berupa jurnal, bisa berupa buku, artikel. Nah, biasanya ini berkaitan dengan proposal penelitian. Ya, benar sekali. Nah, dari sistematika proposal ini, kalian semua sudah paham? Apa ada yang tidak jelas atau belum paham mengenai beberapa sistematika proposal? Sudah paham semuanya? Sudah, bagus sekali, sudah paham. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai apa? Unsur kebahasaan proposal. Nah, ada yang tahu apa saja unsur kebahasaan dari proposal? Nah, Ada siapa? Ya, menyatakan pernyataan argumentatif. ya benar sekali ya. Itu yang ditampilkan. Yang pertama menyatakan pernyataan argumentatif. Nah, pernyataan argumentatif itu yang dimaksud seperti apa? Ada yang sudah tahu? Ya, Mas Fikri apa? Seperti apa? Menyatakan yang sifatnya meyakinkan pembacanya mengenai kebenaran pendapat yang ada dalam kalimat. Ya, benar sekali ya. Pernyataan argumentatif ini untuk meyakinkan suatu proposal. Kemudian yang kedua, Menggunakan banyak istilah ilmiah. ya benar sekali, menggunakan banyak istilah ilmiah. Nah, istilah ilmiah ini contohnya yaitu seperti abstrak, pedagogik, seperti itu ya. Istilah-istilah dalam ilmiah. Kemudian yang ketiga, Menggunakan banyak kata kerja tindakan. ya menggunakan banyak kata kerja tindakan. Nah, kata kerja tindakan itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya, Kata kerja tindakan adalah kata kerja yang menyatakan langkah-langkah kegiatan tertentu. ya benar sekali. Yang menyatakan langkah-langkah kegiatan tertentu. Contohnya itu kata membaca, menggali, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, Menggunakan kata-kata definisi atau menyatakan definisi. ya benar sekali, menggunakan kata-kata definisi atau definisi, seperti itu ya. Dalam suatu proposal itu menggunakan suatu kata-kata definisi, seperti itu. Kemudian yang kelima, Menggunakan kata perincian. nah menggunakan kata perincian. Nah, yang dimaksud dengan kata perincian itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Kata yang berfungsi untuk memberikan perincian atas suatu masalah yang Ya. dibahas. Ya, benar sekali, berkaitan dengan kata-kata yang merincikan suatu masalah yang dibahas. Contohnya apa, Mas Fikri? Pertama, kedua, dan ketiga. Ya, ada kata pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, seperti itu ya. Paham? Paham. Nah, kemudian selanjutnya yaitu apa? Maksud bahasanya? Menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan. Ya, benar sekali, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan. Nah, kata-kata yang bersifat keakanan itu seperti apa? Contohnya, ada yang tahu? Siapa? Mas Budi? Ya, silakan. Akan, ingin, diharapkan, diinginkan. Ya, seperti itu ya. Contohnya ada kata akan, diharapkan, seperti itu ya. Paham? Paham. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu Menggunakan kata yang bermakna denotatif atau lugas. ya benar sekali, menggunakan kata yang bermakna denotatif atau lugas. Nah, jadi dalam suatu proposal itu menggunakan kata-kata yang lugas, yang jelas, tidak bermakna kias, seperti itu ya. Tidak menggunakan kata konotatif, tetapi menggunakan kata apa? Denotatif. Ya, benar sekali. Nah, itu adalah unsur-unsur kebahasaan dari teks proposal. Ada 7. Sudah paham semua? Sudah. Nah, ada yang ditanyakan? Ada. Ada ya, siapa? Ya, Mbak Kirana. Ingin menanyakan tentang apa? Apakah sistematika proposal itu sama? Tadi dijelaskan mengenai jenis-jenis proposal. Oh, apakah suatu
sistematika proposal itu sama, misalnya ada proposal kegiatan itu sama dengan proposal penelitian, seperti itu ya maksudnya Mbak? Ya. Ya, Ibu akan jawab pertanyaan dari Mbak Kirana, apakah sistematika proposal itu sama setiap jenis-jenis proposalnya? Tentu memiliki sistematika yang berbeda ya. Misalnya proposal penelitian dengan proposal kegiatan itu pasti susunannya nanti berbeda. Namun secara umum sistematika proposal itu terdiri dari 11 hal tadi yang sudah Ibu jelaskan dan kalian pelajari. Seperti itu. Sudah paham Mbak Kirana? Ya, baik. Ya, supaya kalian lebih paham mengenai sistematika proposal, silakan kalian buka buku paket kalian halaman 110. Itu ada contoh teks proposal ya di sana. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu dan Ibu juga akan memberikan contoh proposal lain. Nah, selain itu kalian akan Ibu beri tugas secara kelompok ya. Siap? Siap, bagus sekali. Nah, untuk kelompoknya Ibu bagi terlebih dahulu ya. Ini Ibu sudah menyiapkan nomor undian untuk kelompok. Silakan masing-masing mengambil satu. Ya, tolong dibagikan ke teman-teman yang lain ya, Mbak. Ya. Sudah dibagikan semua? Sudah. Nah, sekarang kalian buka. Dapat nomor berapa? Nomor 1 ya? 1. Ya. Nanti nomor 1 berkumpul dengan kelompok 1. Berkumpul dengan nomor 1 menjadi kelompok 1. Nomor 2 juga seperti itu ya, menjadi kelompok nomor 2 dan 3, 4 dan seterusnya seperti itu. Nah, nanti tempat duduk kalian kelompok 1 di sana, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Seperti itu ya berurutan ya. Silakan berkumpul dulu dengan teman-teman. Sudah berkumpul? Sudah, bagus. Kelompok 1 di mana? Tunjuk jari. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, bagus sekali sudah rapi semuanya. Nah, ini Ibu akan memberikan contoh proposal dan tugasnya ya. Nah, nanti kalian harus menganalisis isi tematika dalam proposal dan unsur kebahasan dalam teks proposal. Tolong dibagikan ya Mbak ke kelompok lainnya. Silakan Mbak, tolong dibagikan. Semuanya sudah mendapatkan? Sudah. Ya, Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakannya ya. Ya, silakan mengerjakan nanti. Perwakilan kelompok maju untuk presentasi. Silakan. Sudah selesai? Sudah, baik. Untuk perwakilan setiap kelompok maju presentasi ke depan. Dari kelompok 1 siapa yang ingin presentasi? Ya, Mbak Kirana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Mawakinanti. Perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu menganalisis sistematika dan unsur kebahasaan teks proposal yang berjudul Pelaksanaan Pentas Seni atau Pensi dalam rangka perpisahan siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Karanganyar tahun 2019 atau tahun 2020. Isi proposal tersebut yaitu mengenai proposal kegiatan pentas seni atau pensi dalam rangka perpisahan siswa-siswi kelas 12 SMK dengan tema Taburan Bintang Gemilang. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu pentas drama, modern dance, dan band. Sistematika proposal yaitu terdiri dari 1. Pendahuluan, latar belakang dan tujuan kegiatan. 2. Isi proposal, tema, macam-macam kegiatan, serta peralatan yang dibutuhkan, waktu dan tempat pelaksanaan. 3. Susunan acara. 4. Susunan kepanitiaan. 5. Anggaran dana. 6. Penutup. Unsur kebahasaan yaitu menggunakan pernyataan argumentatif, menggunakan kata kerja tindakan, contohnya mengadakan, menghibur, mengikuti, menggunakan kata-kata definisi, menyatakan definisi, yaitu definisi mengenai seni, menggunakan kata perincian yaitu kata selain itu, menggunakan kata yang bersifat keakanan yaitu akan, mengharapkan, menggunakan kata yang bermakna demotatif. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ada yang ingin memberikan tanggapan untuk kelompok 1? Ya, silakan.
kelompok 1 sudah baik dalam melakukan presentasi. Jawabannya benar dan jelas. Terima kasih. Ya, benar sekali. Terima kasih untuk Mas Fikri. Tepuk tangan untuk Mas Fikri sudah memberikan tanggapan. Ya, baik, semua kelompok sudah maju semua ya? Sudah. Yang ini ditanyakan lagi? Sudah paham ya? Sudah. Baik, Ibu akan mengadakan kuis jawaban cepat. Kalian siap? Siap. Siap. Baik, Ibu akan membagikan lembar untuk menjawab ya. Kalau diberikan ke teman yang lain ya. Kalian tulis nama kalian di pojok kanan atas. Sudah siap? Ibu akan membacakan pertanyaannya satu kali. Hanya satu kali ya. Kalian harus benar-benar mendengarkan dan menyimak dengan baik. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan proposal? Nomor 2. Sebutkan sistematika proposal. Nomor 3. Sebutkan unsur kebahasaan dalam teks proposal. Nomor 4. Sebutkan tujuan proposal. Ya, sudah 4 nomor saja. Sudah semuanya sudah selesai? Ya, silakan dikumpulkan. Ya, baik, semuanya sudah dikumpulkan ya. Kalian sudah paham mengenai materi pada hari ini, mengenai sistematika dan unsur kebahasaan teks proposal ya? Ya, baik. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Jenis-jenis proposal, kemudian ciri-ciri ya. Ada ciri-ciri, kemudian ada sistematika proposal. Dan unsur kebahasaan. Ya, benar sekali. Nah, sistematika proposal itu ada apa saja? Ada latar belakang, belakang, masalah dan tujuan, ya, terus ruang lingkup dan kegiatan, ya, perangkat teoritis dan hipotesis, ya, kemudian metode pelaksanaan kegiatan, keuntungan dan kerugian, ya, fasilitas, waktu dan tempat pelaksanaan, anggaran biaya. dan daftar pustaka. Ya, benar sekali ya. Itu ada 11 hal mengenai sistematika proposal. Kemudian unsur kebahasaan teks proposal. Ada apa saja? Menyatakan pernyataan argumentatif, menggunakan banyak istilah ilmiah, menggunakan kata kerja tindakan, Ya, menggunakan kata-kata definisi atau menyatakan definisi, benar. menggunakan kata perincian, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan, dan menggunakan kata yang bermakna denotatif atau libas. Ya, benar sekali. Kalian sudah paham semuanya? Sudah. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, baik. Karena tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik, yaitu kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Perwakilan untuk kelompok 1 silakan maju. Mas Fikri atau Mbak Kirana? Mas Fikri, ya silakan maju ya. Ya, ini ada penghargaan, nanti dibagi-bagi dengan teman-temannya ya. Ya, bagus. Nah, kemudian Ibu akan memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif menjawab, yaitu Mbak Kirana dan Mas Fikri. Silakan maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan. Ya, ini untuk Mbak Kirana. Kemudian satu lagi untuk Mas Fikri ya. Ya, tepuk tangan untuk mereka. Ya, terima kasih ya untuk teman-teman dan kelompok yang sudah aktif. Nah, kalian harus tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas ya kepada kalian, yaitu tugas kelompok. Nah, nanti setiap kelompok merancang suatu proposal. Rancangan tersebut ditulis di buku tugas masing-masing ya. Walaupun secara kelompok, tetapi kalian tetap menulis secara individu seperti itu. Nah, tugasnya itu dikumpulkan pada minggu depan ya. Jangan lupa dikerjakan. Semangat ya. Semangat. Semangat. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Kita berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah sangat bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Apabila Ibu ada salah kata dalam penyampaiannya, Ibu mohon maaf setulis-tulisnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.